Kode pedang di lantai 2 rumah pedang yang sebenarnya memiliki persyaratan untuk arti sebenarnya dari Tao. Luo Zeng hanya dapat membeli untuk murid Sui Gong yang lebih berbakat seperti Yue Baicheng. Adapun daftar pedang istana Daojian, bagaimana menilai kode pedang, Luo Zeng tidak jelas. Di mata Yue Baicheng dan yang lainnya, Luo Zeng mengeluarkan 7 atau 8 pedang. Yue Baicheng mengambil alih dari tangan Luo Zeng. Ketika dia melihat 3 pedang Vatikan di sampul pedang, wajahnya berubah sedikit. Selain Qi Yuyi dan yang lainnya, mereka juga datang bersama-sama dan menghancurkan pedang dari tangan Yue Baicheng. Matanya bahkan lebih bulat. Pedang Shenhei. Ini adalah pedang pendahulu. Yue Baicheng juga mengangguk dengan hati-hati, tasik ini semua pedang 6 tingkat. Mereka termasuk kekuatan magis tingkat atas dalam daftar pedang. Para pembawa bendera mendapatkan pedang ini, aku takut mereka telah membayar banyak. Harga. Luo Zeng melambaikan tangannya. Dia baru saja memasuki dunia ibu dan menghasilkan 15 juta senjing. Meskipun pena besar ini hanya merupakan penghasilan tidak disengaja, itu sudah cukup baginya untuk menggunakannya dalam waktu yang lama. Puluhan ribu dewa. Tuan bendera, bisakah aku mempraktikkan pedang ini? Mata Qi Yuyi sepertinya bisa menetes. Beberapa murid sekolah lainnya memegang pedang dan tangan mereka bahkan gemetaran. Di mata murid-murid Tao, pedang ini semuanya legendaris. Bahkan jika mereka adalah anak-anak dari keluarga musim gugur dan keluarga bulan putih. Kecuali Anda menjadi sosok inti Dao Jiangong, Anda memenuhi syarat untuk berlatih. Pedang ini awalnya disiapkan untukmu, Luo Zeng tersenyum. Semua murid sekolah telah memegang kode pedang dan mulai membacanya dengan hati-hati. 4 kali tenang. Luo Zeng memandang ke langit, matahari terbenam bersinar di langit, dan masih ada setengah jam dari senja. Ia juga menemukan sudut dan membuka buku Roh Kudus. Seperti yang dikatakan Yue Baicheng, daftar Jianhui dibagi menjadi 6 tingkatan. Karena pedang para dewa di tangannya disebut pedang tertinggi, aku khawatir pedang itu tidak akan dicatat dalam daftar pedang. Namun, pedang tertinggi ini mungkin bukan yang tertinggi dalam kendo. Mereka dapat menjamin bahwa pedang dari istana Taizong tidak akan diukur oleh Senjing. Misalnya, pedang Tai yang disebutkan dalam Li Zhuangpo terlalu master B Mountain Master. Pedang Tai ini tidak dapat muncul dalam arti sebenarnya dari pedang. Luo Zeng akan membuka halaman pedang yang meleleh. Dan baris pertama tulisan akan sedikit terpana. Itu bukan pedang, tetapi serangkaian kata-kata yang menjawab sendiri. Apa itu kebenaran? Demi masa lalu dan masa kini, biarlah semuanya baik-baik saja. Bisakah jalan itu ide gila? Semua hal di dunia ini dipindahkan, dan totalnya selalu ada di sana. Petik 2. Ini bukan kekuatan magis, ini seperti perasaan empati untuk Dongrong sendiri. Hei, orang ini masih cukup besar ketika dia sedang menyusun pedang para dewa. Aku benar-benar berpikir bahwa aku dapat menyadari pedang kebenaran. Keheningan diam dari pukul 9.27 tidak kehilangan kesempatan. Tampaknya jalan itu masih sangat populer di masa lalu, kata Luo Zeng. Tentu saja, jika kamu benar-benar bisa bergaul dengan baik, kamu dapat memahami semua kebenaran di unifikasi besar, melampaui semua dewa kuno kekacauan, dan bahkan melampaui masa lalu dan waktu. Itu benar-benar abadi. Siapa yang bisa menolak godaan ini? EQ tertawa dan berkata, sayangnya, aku akhirnya mati. Sekarang diperkirakan hanya kamu yang tidak mati. Luo Zeng menggelengkan kepalanya dan mengabaikan 9.252. Bahkan jika dia akhirnya menghadapi kegagalan, dia tidak akan menyerah. Terlebih lagi, energinya sama sekali tidak lemah, dan latihan pedang Sansan bisa memberikan kekuatan penuh. Terus membaca mencairnya pedang, Luo Zeng secara bertahap tertarik dengan isinya, mata semakin cerah. Dalam pencairan pedang, hanya total 3 gaya dicatat, yaitu 3 pedang, 6 pedang, dan pedang milenium. Di bawah bacaan seperti itu, keadaan pikiran Luo Zeng juga sangat bersemangat. Layak untuk menjadi pendiri istana satu hari. Idenya sangat jelas. Dia membagi energi fusi menjadi 3 tahap. Kekuatan setiap tahap berbeda, dan hampir energi dibawa ke ekstrim. Sebaliknya, pedang jalan, Luo Zeng seperti memegang emas sebagai batu. Setiap kali Anda menggabungkan Shinto, kekuatannya meningkat, tetapi itu hanya tergantung pada kekuatan energinya. Selain 3 pedang para dewa, pedang kebenaran disebutkan di bagian akhir. Tetapi pedang kebenaran tidak lebih dari spekulasi kaisar sendiri. Jadi pedang para dewa hanya bisa disebut sisa. Ini adalah pedang spiritual yang masih harus dipahami. Hari ini, Luo Zeng hanya melihat-lihat lagi dengan tergesa-gesa, dan bakat tidak cukup kuat untuk mengintegrasikannya dalam waktu singkat. Tanpa sadar, setengah jam telah berlalu, dan ketika pedang ditutup, cahaya bintang sekali lagi didorong di kota naga, dan cahaya bintang terus membelah, akhirnya berubah menjadi 1000 pedang perak. Setelah pengumpulan kode pedang, mata Luo Zeng tertutup sedikit, diam-diam melafalkan makna sebenarnya dari pedang, dan jiwa telah memasuki lautan makna sejati. Sama seperti Luo Zeng baru saja memasuki lautan makna yang sebenarnya, dia mendengar suara telinga dan mouse datang dari jauh. Senjing telah memberikannya kepadamu, dan itu masih menyeret dan menarik. Apa yang kamu khawatirkan? Berapa lebih dari 10 juta senjing? Ling Frost menjawab. Ternyata Ling Xuang telah tiba di lautan makna yang sebenarnya. Tikus telinga takut dikeluarkan dari merpati dan terus mendesak. Akhirnya di sini.
Hei! Tikus telinga melihat Luo Zeng di luar pusaran air besar dan bersemangat. Luo Zeng melirik mouse telinga dan segera berkata kepada Ling Xuang, kamu menungguku. Dan setelah beberapa saat, pusaran besar melepaskanmu dan membiarkan mouse dan mouse pergi dulu. Dia segera menarik diri dari lautan makna sejati. Bagaimana bisa lagi? Mouse dan mouse itu sedang terburu-buru. Ling Xuang tidak lagi peduli dengan telinga dan mouse, tetapi berada di sisi pusaran. Untuk mengatasi pusaran, Anda harus menggunakan tubuh Luo Zeng, dan tubuhnya masih di baris kedua. Pada siang hari, Luo Zeng juga bertanya pada Yin Yuewan. Tidak ada ruang rahasia di luar kota naga. Jika Anda ingin menemukan tempat tersembunyi, Anda hanya dapat menyelinap ke tanah. Banyak orang melakukan ini. Setelah menarik diri dari lautan makna sejati, Luo Zeng mengulurkan tangan dan dengan lembut melihat ke tanah, dan kekuatan besar menyebar ke bawah. Dengan sedikit getaran, dia sudah mengeluarkan lubang yang dalam yang 10 kaki dalamnya. Setelah menggali ke dalamnya, Luo Zeng mengatur larangan untuk menyembunyikan bentuk tubuhnya. Yang lain berkonsentrasi untuk memahami makna yang sebenarnya, atau bergoyang di lautan kehendak sejati atau pihak lain, bahkan jika mereka menyadari bahwa tindakan Luo Zeng tidak akan usil. Setelah Luo Zeng mengorbankan nyala api, ia sekali lagi jatuh di laut merah dengan makna yang sebenarnya. Dibandingkan dengan jiwa yang melintasi laut, tubuh lebih rileks. Meskipun garis 3 segmen dan garis 4 segmen memiliki beberapa perlawanan, mereka tidak mempengaruhi Luo Zeng. Di lautan cinta sejati, aku menghabiskan 2 jam, aku melihat pusaran air, dan bahkan sama-sama melihat wajah Ling Xuang dan tikus itu. Tikus telinga sekarang hanya tahu bahwa Luo Zeng dapat membuka kunci pusaran. Adapun sarana, Luo Zeng tidak ingin mengeksposnya ke sana. Kali ini, ia hanya dibuat dari bagian lain dari pusaran air. Seluruh orang terhirup dalam gelombang air laut yang sebenarnya. Bagian bawah pusaran. Kali ini Luo Zeng sangat akrab dan secara alami sangat terampil.